tips menjaga kesehatan paru, yaitu pertama yaitu kita harus hidup sehat dengan berolahraga. Kemudian yang kedua yaitu kita berhentikan merokok. Yang ketiga yaitu lingkungan, kita harus jaga jangan terpapar dengan polusi, misalnya kita jalan lantas banyak asap kendaraan, kita harus melindungi dengan pakai masker. Kemudian yang keempat yaitu kita harus menjaga fisik kita, yaitu kita memakan makanan-makanan bergizi. Kemudian yang kelima adalah kita dengan vaksinasi. Teristimewa misalnya pada anak-anak yang di bawah 2 tahun dan usia-usia manula kita harus melakukan vaksinasi. Itulah tips dari saya. Terima kasih. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program tulis inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, hari ini tanggal 24 Maret diperingati sebagai Hari Tuberkulosis Sedunia. Nah, ini menjadi momen bagi kita semuanya untuk mengerti tentang satu penyakit ini yang mungkin ada banyak di lingkungan kita, cuma mungkin orangnya nggak aware dan akhirnya menular deh itu kemana-mana gitu ya. Mulai dari sesimpel droplet orang lagi batuk gitu ya. Nah, ini yang jadi notisnya, catatannya adalah bahwa orang yang mengalami ini harus tahu dulu nih gitu ya, bahwa mereka mengalami ini. Sehingga tidak ada kesempatan untuk mereka menularkan ke orang lain. Nah, makanya hari ini kita akan mengupas tuntas gimana caranya kita supaya hidup sehat tanpa tuberkulosis. Karena ini menjadi mungkin ancaman bagi banyak orang, nggak tahu ya. Mungkin dulu kita punya target Indonesia itu bebas dari TBC, tapi nggak ngerti sekarang udah bebas atau justru prevalensinya tambah gitu ya. Ini jadi pertanyaan banyak orang. Makanya hari ini kita mencoba mengedukasi masyarakat tentang apa itu TBC dan gimana caranya supaya hidup kita sehat tanpa TBC. Tapi sebelum bahas itu, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar sistem pernapasan manusia. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Dance Teno SEPP FISR, dokter spesialis paru dari Seci Hospital. Selamat pagi Dr. Dance, apa kabar Selamat pagi Pak Raden, baik. Sehat ya? Sehat. Oke. Dok, hari ini kebetulan dengan tanggal 24 Maret itu kan diperingati sebagai Hari Tuberkulosis Sedunia. Ya. Dan kebetulan juga kita hari ini ngebahas seputar tuberkulosis gitu Dok ya. Satu penyakit yang mungkin dibilang banyak orang itu kayak aib gitu. Yang lebih parahnya lagi curse gitu ya, kayak kutukan gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan orang mengalami tuberkulosis? Nanti kita bahas lebih mendalam. Kita bahas mitos fakta seputar sistem pernapasan manusia dulu Dok. Yang pertama adalah asma. Nah, ini kan nggak tahu, ini pas kebetulan banget sih Dok. Kayak saya tuh punya teman, terus dia itu ada asma Dok. Terus anaknya kebetulan asma juga gitu ya. Ada 2 anaknya itu kebetulan asma juga. Malah kayaknya worse dan lebih parah dari papanya gitu ya. Sampai kemana-mana itu harus pakai alat gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin asma itu murni karena terjadi karena faktor genetik kah yang pasti akan nurun dari orang tua ke anaknya, atau mungkin karena faktor eksternal nggak hanya melulu dari genetik. Nah, kalau ngomongin ini pasti genetik, ini mitos atau fakta Dok? Ya, memang asma ini suatu faktor genetik memegang peran penting. Ya, sebagian besar faktor genetik, tapi faktor environment juga pengaruh. Oh iya. Misalnya orang bekerja di paparan-paparan debu yang berlebihan, misalnya di tambang atau di pabrik semen atau perokok besar dan lingkungan yang kotor, itu bisa juga menyebabkan asma. Kalau memang mayoritas genetik. Kalau untuk yang genetik itu kira-kira chance-nya berapa persen Dok? Maksudnya dari orang tua yang asma anaknya juga akan mengalami? Cukup besar, mungkin sekitar 50% kan. Berarti lebih dari setengah kemungkinan anak ini akan mengalami asma kalau emang orang tuanya asma gitu ya. Tapi maksudnya gini Dok, untuk yang genetik oke lah, karena ini nggak bisa di modifiable, nggak bisa dimodifikasi ya. Karena tinggal nanti ini kecetus atau enggak nih gitu ya dari genetiknya itu gitu ya. Tapi kalau untuk yang dari faktor environment, dari lingkungan, kecil tambang dan lain sebagainya itu, dari kecil mereka nggak ada masalah sama pernapasan, gede terpapar itu bisa. Bisa. Tapi itu biasanya pada pekerjaan yang berkepanjangan, waktu yang cukup panjang, tidak hanya sesaat. Jadi misalnya dia bekerja di daerah yang debu hebat, misalnya toko bangunan yang penuh dengan bangku itu, atau bekerja di pabrik-pabrik tambang gitu, nikel, asbes atau debu pasir, silika, itu juga akan bisa menyebabkan gangguan gitu. Atau dengan hidup dengan rokok yang berlebihan, misalnya di tempat-tempat diskotik atau yang tertutup begitu. Kan kalau dia tiap hari begitu, pasti akan terjadi gangguan.
Tapi kayak kalau semisal mereka kayak kerja di pertambangan gitu dok ya, let's say, tapi saya pakai ini dok, ya gimana saya nggak skillnya di sini dok, nggak mungkin saya cari pekerjaan lain, saya minimalkan dengan pakai masker gitu gimana? Betul. Memang secara prosedural dia diinstruksi dari company pasti pakai masker. Cuma orang kita kalau diperiksa baru pakai, kalau nggak diperiksa nggak dipakai. Ya, kalau ada datang inspeksi pakai, kalau nggak pakai. Wah itu demi keselamatan mereka ya? Iya, pada untuk keselamatan dia tuh sudah di safety banget. Udah semua udah ada aturannya. Cuma dia nanti pada waktu di sidang baru pakai. Jadi nanti sudah terpapar full, baru dia pakai. Jadi itu masalahnya. Jadi memang kita masalah di Indonesia ini paling susah adalah kita perlu galakan adalah pendidikan. Iya, bagaimana cara mengubah mindset orang ya, gitu. Dan jadi, perilaku ini sangat susah. Ini tuh bukan pemaksaan, lebih ke rasa sayang supaya nggak sakit ya dok. Iya. Tapi kadang-kadang dinilainya beda ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya dok ya. Anak-anak dan lansia itu paling berisiko alami pneumonia. Nah, pneumonia ini kan satu istilah yang kalau untuk kalangan medis sih udah nggak asing lagi ya dok ya. Cuma untuk kalangan awam pneumonia ini istilahnya lumayan populer ketika pandemi kemarin ya gitu ya. Jadi orang tahu kayak apa itu pneumonia dan akhirnya dikaitkan dengan mortality rate yang terjadi selama pandemi yang itu berhubungan dengan range usia seseorang yaitu lansia dan anak-anak. Nah kalau kita ngomongin pneumonia, apakah memang dua kategori yang paling berisiko mengalami pneumonia ini adalah lansia dan anak-anak? Kalaupun iya, kenapa? Iya. Memang pneumonia ini kita tahu bahwa pneumonia adalah satu peradangan pada paru-paru. Penyebabkan bisa banyak, bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur, bisa parasit. Ini 4 ini. Dan ini menyangkut pada prinsip kesehatan yaitu kita menyangkut pada daya tahan imun sistem kita. Jadi satu sakit itu bisa masuk kalau imun sistem kita drop. Misalnya pada anak-anak di mana imun sistemnya belum begitu baik dan pada orang lansia imun sistem sudah drop. Jadi gampang sekali untuk terjadi pneumonia satu radang pada paru-paru atau penyakit lain juga. Bukan hanya pneumonia saja. Itu berlaku bagi mereka yang paru-parunya sudah ada masalah atau tidak ada masalah sama sekali pun bisa juga mengalami itu? Bisa berlaku pada semua orang. Jadi misalnya kalau orang itu walaupun sebelum paru-parunya tetap masih sehat, juga bisa kena. Karena ini kan kita prinsip dasar kita kan, orang itu bisa sakit karena ada 3 faktor, agent, environment, dan host. Environment dia, hostnya dia imun sistem drop, jadi akan mengalami itu. Tapi kalau untuk kayak kan ada juga dok yang lansia atau anaknya yang super sehat gitu ya. Itu juga kalaupun airnya terpapar dengan bakteri dan lain sebagainya tetap bisa nyerang parunya dok? Iya bisa. Jadi memang imun sistem paling banyak menyerang, saya lihat populasi pneumonia di dunia. Yang menyerang adalah paru-paru. Semua penyakit-penyakit yang menekan imun sistem. Misalnya kita lihat HIV yang pertama. Paru-paru juga kena. MERS, flu burung. COVID, semua itu menyerang paru-paru, yang menyangkut dengan imun sistem. Seperti kemarin terjadi wabah yang hebat sekali, tahun 2020 tuh, COVID. Yang menyerang adalah paru-paru. Iya. Karena sini adalah pusat pertahanan kita. Jadi betapa mahalnya paru kita harus dijaga baik-baik. Jangan ngerokok ya dok. Ya jadi ya gini, anak-anak itu kan imun sistemnya belum terbentuk secara sempurna ya dok ya, karena mereka masih dalam masa pertumbuhan, kembang tumbuh. Kalau lansia memang ya karena proses aging degeneratif akhirnya mungkin imun sistemnya mulai drop, jadi memang harus berhati-hati. Jadi kalau dibilang rentan terhadap pneumonia ya mereka gitu. Makanya harus jaga kesehatan dengan baik ya. Oke, kita lanjut yang ketiga dok. Paru-paru basah dan bronkitis itu sama. Nah ini kayak masyarakat kita tuh kadang-kadang paru-paru basah lah, pneumonia lah, bronkitis lah, kayaknya satu dong gitu ya. Nggak ngerti sama atau enggak, pokoknya nyerang paru-paru aja, intinya ada paru-parunya gitu. Nah paru-paru basah dan bronkitis tuh satu, kalau kayaknya agak awam ya kalau masyarakat itu ngomong, kamu bronkitis ya gitu, kayak agak awam, kayak ih paru-paru basah tuh, karena ini karena itu lain sebagainya. Nah sebenarnya ini kondisi yang sama atau beda sih dok? Itu adalah dua-dua menyerang paru-paru, tapi beda. Kalau bronkitis adalah suatu peradangan pada cabang bronkus. Pada paru-paru kan punya cabang namanya bronkus. Bronkus kalau mengalami peradangan namanya bronkitis. Tapi paru-paru basah biasanya dimaksud orang awam yaitu adalah
suatu peradangan pada lapisan paru-parunya. Lapisan paru-paru ini namanya pleura. Pleura ini mengalami suatu peradangan sehingga menimbulkan suatu reaksi radang sehingga timbul cairan. Jadi ada timbul cairan di paru-paru kita. Itu namanya pleuritis atau suatu pleural effusion yang bisa kita akan, bagaimana cara kita bisa membuktikan, kita foto ronsen ada, kita ambil, kita sedot dari belakang. Nah, itu paru-paru basah yang maksudnya orang awam. Kalau sama pneumonia juga kadang-kadang bingung tuh dok. Nah, kalau pneumonia ada suatu pembengkakan pada jaringan itu melalui satu radang, jadi mengalami pembengkakan. Beda. Jadi sebenarnya 3 itu beda ya dok ya? Beda. Pneumonia, paru-paru basah, dan bronkitis. Bronkitis ya? Bronkitis paling ringan. Bronkitis ada suatu peradang pada bronkus, sedangkan pleuritis adalah paru-paru basah adalah satu radang pada selaput itu. Sedangkan pneumonia adalah pada jaringannya mengalami satu peradangan. Jadi pembengkakan sehingga distribusi oksigen akan terganggu dan orang itu akan mengalami sesak napas akhirnya. Itu ya. Oke, jadi beda ya. Beda. Bronkitis, paru-paru basah, dan pneumonia. Ya. Orang tahunya kayak udah dok intinya nyerang paru aja gitu ya. Nggak tahu di bagian mananya paru, pokoknya itu intinya nyerang paru gitu ya. Itu beda ya kondisinya ya. Oke, kita lanjut yang keempat dok. Tidur dengan menggunakan kipas angin bisa menyebabkan ISPA. Nah ini nggak hanya ISPA kayaknya, orang banyak ngomong ya paru-paru basah juga ya dok ya, mandi malam lah apa segala macam. Nah kalau tidur dengan kipas angin, jadi kayak kan beda ya dok, kalau kipas angin sama AC itu kan beda, lebih dahsyat angin dari kipas angin ya, karena langsung kan. Balik kalau kipas anginnya rusak terus cuma bisa satu sisi aja, nembaknya ke arah muka lagi dok, kayak hirup gitu ya kayak. Nah, belum lagi kalau lingkungannya mungkin kotor, dan berdebu dan lain sebagainya, akhirnya kayak mungkin debunya akhirnya ketembak juga tuh sama kipas anginnya masuk ke hidungnya orang, sistem pernapasan. Nah betul nggak sih kalau tidur, bukan tidurnya bareng sama kipas angin ya, maksudnya tidur terus ada kipas anginnya yang hidup gitu ya, nah, itu bisa menyebabkan ISPA nggak sih? Iya, karena kipas angin itu kan temperaturnya tidak stabil. Jadi kan beda dengan AC, AC kan temperaturnya stabil. Dan misalnya mungkin lingkungannya bersih banget, sudah dibersihkan. Tapi kalau kipas angin, dia tidur dengan kipas angin ditiup terus-terusan, walaupun dia masih bisa main ke kiri kanan, tapi kan debu akan berterbangan dan dia akan hirup. Hirup akan terjadi suatu infeksi saluran pernapasan. Nah itu dia akan terjadi situ ISPA. Dan dia mayoritas temperaturnya tidak stabil. Dan dia membawa debu dari mana-mana ke terbangan, orang itu hirup. Dia langsung bisa terkena flu ya satu infeksi saluran pernapasan. Sebenarnya cuma di situ aja. Di situ ya. Tapi kalau kasusnya di ruangan itu tuh bersih banget dong, nggak ada debu, nggak ada kotoran, pakai kipas angin masih aman nggak? Atau tetap tidak aman? Karena dia tidak stabil. Dia tetap terfokus. Misalnya kita berarahkan gitu, atau kita kearahkan ke tembok. Kalau di statis di satu titik aja tetap juga atau? Tetap, kan debu pasti akan berterbangan. Oh masalahnya itu bukan di kipasnya tapi di debunya ya dok ya. Oh meskipun dia bergerak ataupun diem, tetap aja kan ada kemungkinan debunya bertebaran. Berterbangan, dia hirup. Hirup. Hirup terjadi radang. Oh, terjadilah ISPA itu gitu ya. Oke, jadi ya kembali ke Anda maksudnya itu keputusan kembali ke Anda ya, perkara AC ataupun kipas angin. Tapi yang apapun itu pilihannya tetap harus dipastikan ruangannya bersih ya dok ya. Gitu. Oke ya, kita lanjut yang terakhir ya dok ya. Hanya perokok yang berisiko alami PPOK, penyakit paru obstruktif kronik. Nah ini kan kalau ngomongin perokok itu kayaknya banyak ya dok ya, kayak kesana kesini, kesana kesini, kesana kesini, bukan mencari alamat nih, mencari penyakit gitu ya. Nah kalau ngomongin PPOK hanya perokok aja yang bisa mengalami atau di luar perokok pun ada atau gimana? Iya, PPOK kan satu penyakit obstruksi kronik pada paru-paru. Biasanya ini penyebabnya paling sering adalah rokok yang berkepanjangan, bukan cuma rokok beberapa menit, beberapa saat, bukan. Misalnya merokok dari muda, merokok terus-terusan, sehingga kan menyebabkan satu gangguan daripada elastisitas paru-paru ini. Paru-paru kan seperti balon. Yes. Jadi kalau dia kena asap terus-terusan, kan pasti akan elastisitas ini akan berkurang. Dengan berkurang, pasti compliance paru-paru juga akan berkurang. Sehingga penderita-penderita ini akan jatuh ke dalam satu penyakit namanya PPOK. Jadi orang ini biasanya kalau PPOK kan ada grade, ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Jadi kalau dia masih gradasi ringan, dianggap biasa.
Nanti kalau dia sudah berat banget, paru-paru sudah nggak bisa bergerak. Pada waktu dia jalan ke kamar mandi, dia sesak napas, baru biasanya dia cari ke dokter. Selama dia masih kuat, dia menganggap dia nggak sakit. Walaupun sudah bengek-bengek di dalam, dia menganggap, ah itu biasa, nggak apa-apa. Kan orang sini gitu dok, kalau belum drop belum ke dokter. Nah ini harus tindakan preventif ya. Jadi masalahnya itu sebenarnya di asap yang masuk atau kandungan di rokoknya sih dok? Asap yang masuk, asap sama kandungan di dalam. Karena itu kandungan itu kan mengandung banyak sekali karsinogenik. Penyebab kanker dong? Iya, bakal akan menyebabkan kanker. Kan dalam penelitian kan mayoritas kan perokok berat kan salah satu trigger untuk jadi kanker. Kalau yang sekarang dok yang kayak smokeless yang elektrik? Elektrik sama juga. Lebih jelek lagi. Oh lebih jelek lagi malah? Jelek lagi. Oh. Karena itu cuma bau saja enak. Baunya enak, asapnya bagus, kayak keren gitu. Kayak kereta api. Lokomotif uap tuh dok. Baunya bisa dipilih mau apa saja. Tapi itu adalah karsinogenik. Itu biasanya dilarang kok itu. Tuh, pemirsa, ya dengerin dokter Dance ya. Terima kasih dok, ini sudah terjawab mitos faktanya, nanti kita lanjut ngomongin tuberkulosis selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar tuberkulosis. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Dance Teno SPP FISR, dokter spesialis paru dari Seci Hospital. Oke dok, TBC ini tuh satu penyakit yang buat saya tuh ngena banget waktu dulu SD dong. Karena tuh gambarnya itu kayak orang batuk terus kayak ada berterbangan terus ke orang jadi nular gitu kan. Sesimpel itu dan katanya ya yang lebih gongnya lagi adalah ketika di masyarakat ini tuh jadi kayak penyakit kutukan ya dok ya. Kayak wah ini satu keluarga dikutuk nih gitu ya. Karena akhirnya nyebar di satu keluarga itu. Nah nggak ngerti nih kutukan atau penularan itu yang harus dikonfirmasi di masyarakat kita supaya nggak salah kaprah. Nah TBC mumpung hari ini bertepatan dengan Hari Tuberkulosis Sedunia 24 Maret. TBC ini penyakit seperti apa sih? Misalnya selama ini mungkin ada orang kayak ini sebenarnya TBC terus ada istilah lagi TB paru gitu ya. Ini sama beda atau gimana dok? Ya, TBC adalah suatu penyakit infeksi yang sangat menular. Sangat menular ya? Ya, yang biasanya disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. Jadi TBC ini bisa juga mayoritas menyerang paru-paru. 85% menyerang paru-paru. Dan sisanya biasa menyerang pada organ di luar paru. Oh bisa? Bisa di otak, bisa di mata, bisa di telinga, bisa di kulit, bisa di kelenjar, bisa di payudara, bisa di ginjal, bisa di usus, bisa di tulang, bisa di otot. Sering terdapat di sini. Bekas sepatu ini bisa terjadi di sini. Iya. Dan bisa juga di pankreas. Saya sudah dapat beberapa pasien yang begitu. Itu maksudnya 85% di paru, terus sisanya 15% nyebar kemana? Itu gimana? Kenapa akhirnya bisa yang ini nyangkut di paru, yang ini nyangkut di tempat yang lain? Jadi penyakit ini biasanya menular secara droplet. Jadi percikan batuk, bersin, itu kan berterbangan. Itu menyerang di paru-paru. Oke. Itu menyerang di paru-paru, menyerang saluran napas. Dan yang biasanya yang berada di luar paru ya dari darah, biar percutaneous lewat darah dia. Jadi maksudnya gini dong, orang yang kalau kayak ke TB paru atau TBC kan dia kayak dari droplet masuk ke intinya sampai ujung-ujungnya ke paru-paru gitu ya. Nah sehingga disebutnya TBC atau TB paru. Nah kalau kayak yang TB ke tempat yang lain, otak dan lain sebagainya, itu dia berhenti di paru dulu atau langsung lanjut ke pembuluh darah gitu? Enggak, dia berhenti di paru-paru. Biasanya dia kena cuma satu. Ada juga bisa kena pada beberapa tempat kalau kumannya banyak banget. Misalnya dia kena paru-paru, kena otak, kena lutut. Ada yang kena 3 begitu. Tapi maksudnya kalau kayak di otak dan lain sebagainya, ketika mereka mengalami itu, mereka juga pasti akan mengalami TB paru? Oh tidak.
Tidak mutlak. Berarti nggak harus ngelewatin paru dulu dong? Tidak. Gimana? Bisa juga terjadi di luar paru saja, atau bisa juga terjadi di paru dan di tempat otak atau di tempat lain. Bisa. Ada juga, tapi itu kasus yang cukup jarang. Tapi yang bertahan di paru saja tidak nyebar kemana-mana juga ada? Ada. Jadi kita kan populasi di Indonesia kan cukup banyak. Indonesia kan cukup, secara global kan Indonesia menduduki nomor 2 di dunia. Jadi untuk kasus TBC? Kasus TBC sesudah India. Waduh, tinggi dong dok. Aja. Padahal dari jumlah penduduk kita nomor 3 ya? Setelah China ya, India, China. Nomor 2 kita. Iya TBC-nya ya? Iya. Oh iya, kalau penduduk ya kita nomor 3. Bayangkan tinggi dong dok. Produksi. Oh, tingkat reproduksinya tinggi. Maksudnya tingkat angka kesakitan kita nomor 2 di dunia loh. Oh. Bayangkan. Berarti itu penyebab akhirnya orang mengalami tuberkulosis karena bakteri tadi, dan kenapa akhirnya kita jadi nomor ranking 2, bukan ranking yang bagus ya dok. Kalau untuk yang hal yang buruk top 2 dunia untuk TBC kan nggak bagus. Padahal kayaknya kalau nggak salah saya sempat baca kayak Indonesia tuh target tahun berapa bebas TBC gitu ya dok. Memang kita punya target, kita tahun 2030 rencananya stop TB, mengeliminasi semua target dari pemerintah. 5 tahun lagi, 5 tahun lagi. Memang satu masalah yang cukup sulit yang kita mengatasi karena ini multifaktorial. Itu berarti kayak kenapa orang mengalami tuberkulosis itu kan karena tadi ya Mycobacterium tuberculosis. Mikrobakterium tuberkulosis. Nah itu sebenarnya si bakterinya ada di mana sih dok? Maksudnya kayak orang gini, kalau orang droplet kan udah ketahuan itu dari orangnya. Tapi orang yang awal sekali itu dapat si bakterinya, itu ketempelan si bakterinya itu dari mana gitu? Dari udara. Kan di udara ini kan banyak sekali kuman. Jadi terhirup masuk pada waktu dia imun sistem drop, dia terhirup masuk, jadi berkembang biak di dalam. Kan semua tergantung imun sistem kita. Kalau imun sistem kita baik, seperti kita nih, yang sudah terpapar dengan orang TB, belum tentu sakit. Ya dia diam di dalam, dorman. Jadi tidak semua yang terpapar dengan TB akan sakit. Pada saat dia masuk dan imun kita drop, dia akan berkembang biak untuk terjadi penyakit. Ketika dia di droplet gitu, di airborne gitu, di udara, itu dia nggak mati ya dok ya? Nggak mati dia. Apalagi di daerah lembab-lembab dia nggak mati. Itu sampai dianjurkan harus bersihkan, harus lewat etika batuk, tutup pakai tisu atau pakai tangan. Kemudian jangan buang tisu sembarangan di tempat-tempat yang lembab. Itu kan salah satu pencegahan supaya kuman itu bisa mati. Semisal dok, orang itu batuk terus ngenain misal tembok dia atau kursi gitu ya. Dia kan nempelnya di kursi dok, di tembok. Dia bisa terbang? Dia diam di situ, jadi dia kan disentuh nanti. Disentuh ya masuk. Gitu. Jadi itu biasanya dilarang kalau orang satu kena TB, misalnya suami kena TB, berarti kan dia tidur tidak bisa tidur sama-sama dengan istri dulu. Karena takutnya dia bernapas, yang samping kena. Apalagi kalau satu kamar yang begitu kecil, kalau kamarnya satu rumah mungkin masih bisa. Jadi kalau tinggal banyak orang ya dok? Iya, apalagi populasinya banyak, ventilasinya kurang. Udah. Wassalamualaikum dok. Sudah, assalamualaikum. Sudah. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar tuberkulosis bertepatan dengan Hari Tuberkulosis Sedunia 24 Maret. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903264 atau di Instagram kami di @bincangsahatitv. Kita masih bersama dengan Dr. Dance Teno SPP FISR, dokter spesialis paru dari Suci Hospital. Oke dok, kita lanjut lagi. Kalau kita ngomongin tadi sempat dibahas bahwasanya TBC itu dari bakteri Mycobacterium tuberculosis gitu ya dok ya. Nah gini, kan selama ini tuh kalau kita berbicara kayak bakteri atau virus dan sebagainya itu kan sifatnya infeksius ya dok ya, menular seperti itu. Nah
tadi juga sempat kita bahas bahwa kalau TBC ini kayaknya aib ya, kayak kutukan gitu. Karena satu keluarga tuh kok kayaknya terjadi gitu ya, mengalami TBC ini sendiri. Nah itu sebenarnya murni karena ya ini kalau ini selalu mistis yang ngomongin kutukan. Berarti terjadi penularan dong atau gimana sih? Jadi memang TBC ini bukan penyakit kutukan, cuma penyakit menular. Jadi misalnya dalam satu keluarga ada satu yang sakit, yang lain kan akan tertular karena dia lewat napas, lewat droplet. Orang kan bernapas, apalagi rumahnya kecil, lingkungannya ventilasinya kurang. Jadi kalau dia bernapas atau dia batuk sembarangan, atau dia batuk sembarangan kan terjadi percikan kemana-mana. Ini akan menyebabkan menular. Dan ini kalau lama-kelamaan di dalam satu rumah ada satu dan yang lain tidak melakukan pencegahan, ya pasti kena. Jadi dulu-dulu mereka menganggap bahwa TBC ini adalah suatu penyakit kutukan. Padahal sebenarnya ada suatu penyakit menular yang sangat menular. Jadi bukan satu penyakit kutukan. Karena yang beberapa keluarga ini tidak dilakukan pencegahan. Sebenarnya bisa dilakukan pencegahan. Di screening yang lain ini. Nah ini masalahnya kalau kita 2030 yang lain ini misalnya satu rumah kita yang lain kita melakukan screening, saya rasa berat ya, berat apalagi masih tingkat 2 dunia. Iya, tapi ya itu kita harus bekerja keras untuk bisa mengedukasi masyarakat supaya mereka boleh tahu bagaimana cara. Tapi sebenarnya berarti kalau kondisinya kayak gitu, let's say ada satu orang yang di keluarga itu mengalami tuberkulosis dong. Iya. Berarti dia benar dikarantina dong atau gimana? Iya, seharusnya dia diisolasi. Seperti di rumah sakit, kita mengisolasi dia sendiri kamarnya, gitu. Dan ruangan temperatur harus dengan tekanan positif. Kalau di rumah juga dia harus sendiri, kira-kira mungkin 2 minggu sampai 1 bulan lah, supaya daya penularan berkurang setelah dia minum obat. Tapi belum sembuh, berkurang doang. Tapi maksudnya sudah lebih jauh, lebih baik daripada dia tidak melakukan isolasi sendiri. Jadi harus tidur sendiri. Cuma masalahnya kamar cuma satu, kalau tidur sendiri bagaimana ya? Bagaimana ya dok ya? Itu jadi permasalahan baru ya gitu ya. Tapi kayak gini dok, let's say di satu keluarga itu ada 4 orang. Nah satu terkena gitu. Dengan kondisinya tuh nggak ngerti sama-sama. Bahkan yang orangnya pun nggak ngerti gitu ya. Apalagi yang lainnya yang nggak ngerasain di tubuhnya gitu ya. Itu bisa jadi semuanya terkena atau bisa jadi ada yang kena ada yang enggak? Iya, tergantung daya tahan. Ya kalau siapa daya tahan yang baik, dia pasti akan tidak tertular. Tapi yang daya tahan yang baik pasti kena. Itu biasanya coba di dalam anamnesia kita tanya sama penderita, ada enggak? Kalau misalnya dia ada yang sakit lagi, ada enggak yang dulu-dulu yang pernah sakit? Oh ada, papa saya, om saya, tante saya, pasti ada. Tapi dia bernular secara pelan-pelan, mungkin dia timbul 2 tahun kemudian atau berapa tahun kemudian. Iya, gak lama ya dok? Gak lama. Dia tidak terjadi saat itu, tergantung daya tahan kan. Jadi dia sudah hidup di dalam, mengalami dorman. Dia tinggal di dalam, tapi dia tidak aktif. Jadi maksudnya gini, kalau untuk yang lemah imun sistemnya, oke lah langsung mulai kelihatan gitu ya. Tapi misal nih, bulan ini, orang ini terkena tapi imun sistemnya bagus. Dia nggak matiin bakterinya ya, bakterinya jadi dorman ya? Dorman di dalam. Ngejogrok aja di sini nungguin waktu dia kapan imun sistemnya drop gitu. Iya, dia tinggal di dalam diam. Pada waktu kita punya imun sistem drop, dia flare. Kok ngeselin ya dok? Dia ngerti ya dok ya ketika si orang ini imun sistemnya lagi bagus, dia dorman, ketika imunnya turun dia langsung nge-flare gitu. Dia tahu ya? Tahu. Aduh, kecanggihan yang tidak semestinya ya dok ya. Kuman juga canggih. Oke, bakteri bisa secanggih itu gitu ya, mengenali tubuh manusia gitu ya. Tapi gini, sebelum sampai ke situ dan sebelum terjadi penularan, sebenarnya orang yang pertama kali membawa bakteri ini sendiri, dia nggak kalau dia mengalami TBC? Kan banyak yang mungkin silent disease yang orang nggak ngerti kalau mereka ini. Nah itu gimana? Jadi kadang-kadang TBC ini tanpa keluhan. Misalnya kita dapatkan pada waktu screening kesehatan. Misalnya dia mau melamar masuk kerja, atau dia masuk dalam satu company yang lain nih. Jadi dia tanpa keluhan kalau masih minimal. Jadi dia tidak ada gejala, apalagi kalau lesi kerusakannya baru sedikit. Misalnya berada di daerah puncak paru-paru. Dia tidak ada kemungkinan keluar apa-apa. Kalau dia mulai turun mengenai bronkus, dia akan memberikan keluhan
batuk berkepanjangan lebih dari 2 minggu, badan lemas, kemudian nafsu makan kurang, berat badan turun, sering demam-demam, begitu. Dan gejala yang paling terakhir adalah sesak napas. Itu adalah late symptoms. Jadi suatu TB kalau dikatakan sudah sesak napas, berarti sudah more than 1 year. Oh, udah lebih dari 1 Udah tahun. luas banget. Dan itu kadang-kadang cukup sulit kita atasi. Kalau untuk yang ngomongin siapa yang lebih berisiko, siapa dok yang mengalami ini? Ya, Apakah orang yang punya gangguan di paru-parunya atau semua? Semua. Risiko yang paling tersering yaitu orang-orang balita sama orang lansia dan orang-orang yang punya komorbid. Misalnya diabetes Nah, lagi. ini. Sering kan orang diabetes sekarang di screening TB. Orang gagal ginjal, orang yang dengan HIV, orang dengan penyakit-penyakit komorbid yang lama, misalnya orang dengan kanker. Semua itu kan imun sistem drop, jadi dia gampang sekali untuk terjadi kuman masuk. Itu sekarang semua penderita TB di screening, HIV sama diabetes. Karena takut di situ. Dan ini kalau ada diabetes kadang-kadang cukup sulit untuk dia sembuh. Dia khusus yang diabetes ya? Iya. Kenapa dok? Karena kan dia minum obat diabetes. Nah ini banyak sekali penderita yang datang begini. Penderita dengan diabetes, dengan TB. Kok dia sudah minum obat di 6-9 bulan kok nggak sembuh-sembuh. Ternyata dia minum obat diabetes itu terutama yang golongan sulfonylurea itu harus dipisahkan dengan obat TB, harus diberi jarak. Jadi kontra gitu dong? Iya, jadi dia akan menurunkan rifampicin ini akan bereaksi dengan sulfonylurea ini sehingga sulfonylurea ini akan turun. Jadi dia tidak mampu mengatasi kadar gula darah. Nah, terus gimana dong kalau si pasien jadi itu biasanya sebaiknya kita ganti dengan golongan lain atau pakai insulin. Kalau diabetes sebaiknya pakai insulin supaya lebih aman. Jadi dia bisa minum obat tuh gabung pun nggak ada masalah. Termasuk yang diabetes tipe 2 dong? Iya. Kalau dia pakai obat-obat yang golongan itu, dia mengganggu. Jadi gulanya tetap tinggi terus. Jadi kuman makin banyak, rifampicin nggak mampu. Aduh. Jadi banyak sekali terjadi ini. Repot ya? Pasien diabetes dengan TB. Waduh, sakit kepala. Diabetesnya udah bikin pusing, ditambah TB lagi ya. Jadi ya itulah ya, jaga kesehatan lah ya dok ya. Jangan sampai diabetes, jangan sampai TB ya. Karena kalau udah ini ketemu dua jadi bestie combo nih dok ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di sini selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar tuberkulosis. Bertepatan dengan Hari Tuberkulosis Sedunia 24 Maret. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3264 atau di Instagram kami di @bincangsatirtv. Kita masih bersama dengan Dr. Dance Teno SPPF ISR, dokter spesialis paru dari Suci Hospital. Oke dok, sekarang gini, kalau misal udah ketemu nih faktor-faktor risiko yang tadi disebut oleh dokter Dance gitu ya, bahwasanya ada begini sampai akhirnya kesulitan bernapas gitu ya. Nah, itu kan nggak mungkin sehari 2 hari, seminggu 2 minggu ya dok. Prosesnya masih lama, bulan bahkan mungkin tahunan tadi disampaikan juga. Nah, selama proses apa bahasanya inkubasi itu mungkin ya dok ya. Nah, selama masa proses inkubasi itu, ketika kan ada orang yang suka MCU tahunan tuh dok. Gitu. Itu ketika kayak baru aja mereka terinfeksi, itu mereka ketika ngecek bisa langsung ketahuan nggak sih dok? Bisa. Oh, bisa. Per minimal berapa lama setelah terinfeksi orang bisa ketika MCU cek ketahuan? Satu atau bulan. pada satu bulan? Satu bulan udah bisa kelihatan? Jadi kelihatan, jadi kan ada gradasi. Kalau dia masih sedikit kan baru di atas sekali. Kalau dia udah banyak kan turun ke bawah. Dia punya percak-percak itu. Ya, tergantung. Biasanya pada orang medical check up biasanya mayoritas cuma sedikit. Itu tuh kan gini dok, medical check up kan ada beberapa tipe, tapi itu tetap apapun itu tetap kelihatan ya? Iya, karena medical check up standar kan dia harus X-ray. Masih toraks itu ya? Harus, karena toraks ini perlu banget sebagai parameter tempat lain. Misalnya orang ada cancer tempat lain, juga ini jadi cermin. Oh bisa lihat dari situ? Jadi medical check up tanpa X-ray
mubasir. Ah. Nggak punya nilai. Biasa kalau di toraks itu di X-ray itu di apa sih ada titik-titik putih? Iya, ada bercak-bercak infiltrat di puncak paru-paru. Selalu dia berada di puncak. Karena apa dia selalu di puncak? Dia lebih suka oksigen banyak di puncak. Sedangkan kuman aja mau hidup enak, apalagi manusia. Oh, berarti dia juga butuh oksigen banyak ya? Dia butuh oksigen banyak. Dia Untuk nggak hidup. Dia nggak di bawah, dia di atas, di puncak persis. Untuk bisa tetap hidup dia? Yes, supaya dia dapat oksigen banyak, dia hidup. Bayangkan tuh, kuman juga mencari tempat yang paling nyaman. Apalagi manusia. Apalagi manusia. Gitu ya. Tapi kalaupun akhirnya oke, ada faktor risiko ke situ gitu ya. Untuk pemeriksaan itu cukup sekali udah ketahuan dari toraks atau X-ray itu udah bisa dipastikan itu adalah TBC atau perlu ada pemeriksaan penunjang atau gimana? Jadi dengan X-ray kita sudah bisa membedakan dia suspek, dugaan. Suspek. Karena untuk diagnosis pasti tetap kita perlu pemeriksaan bakteriologis, yaitu pemeriksaan dahaknya. Sputumnya kita akan periksa, sekarang disebut dengan TCM, tes cepat molekuler. Jadi kita akan melihat Mycobacterium tuberculosis ini udah ada atau belum. Karena diagnosis pasti harus itu. Walaupun secara klinis dan radiologis sudah positif, tetap kita masih dugaan, diagnosisnya masih tetap suspek, dugaan. Karena pasti harus bukti bakteriologis ada baru bisa 100%. Oke. Nah, setelah ketahuan nanti ditegakkan diagnosis bahwa ini beneran TBC, nah pengobatannya gimana? Nanti kita bahas. Ini ada DM Instagram, kita baca dulu ya, Dok ya. Ini dari Pak Billy. Dok, kalau batuk-batuk terus dan kadang keluar darah, itu sebenarnya TB paru atau flek paru ya? Oh, ada lagi nih istilah flek paru, Dok ya. Soalnya mirip gitu nggak sih, Dok, gejalanya? Penanganannya gimana, Dok? Iya. Oke, gimana nih, Dok? Jadi memang salah satu gejala daripada TBC adalah batuk berkepanjangan. Lebih dari 2 minggu kadang-kadang disertai dengan darah berupa blood streak atau darah yang masif banget. Nah ini, jadi kemungkinan kalau sudah ada batuk darah, kita X-ray ada infiltrat di daerah puncak paru-paru dan pemeriksaan sputum sudah positif, berarti sudah jelas TBC paru-paru. Kita harus jelas untuk mengobati. Jadi biasanya pada orang muda di bawah 35 tahun, kalau kita orang Asia di bawah 35 tahun, pertama adalah kita curiga adalah satu TBC, penyakit infeksi. Kalau kita orang bule di atas 35 mungkin kita pikirkan adalah kanker. Karena kita populasi di Asia cukup banyak. Jadi kita sama-sama batuk darah gitu gejalanya? Iya, salah satu adalah manifestasi dari TBC. Kalau flek paru itu gimana? Maksudnya, kenapa Pak Billy bisa ngomong flek paru? Orang awam menganggap batuk darah itu flek. Batuk darah satu flek atau bercak gitu. Infeksi di paru-paru disebut flek. Jadi ada, flek itu sebenarnya bahasa Belanda. Jadi dia mengadopsi bahasa Belanda. Oh gitu. Flek. Bahasa Belanda itu. Tapi beda dengan TB ya? Iya, dia tahu itu TB. Itu adalah TB yang bahasa orang awam. Tapi misalnya darah itu tuh keluar karena apa sih? Gini ya, kalau orang awam kan darah itu mungkin karena orang luka, lecet gitu ya. Nah kalau di paru dia ada darahnya, itu darahnya berasal dari mana sih? Iya, darahnya berasal dari bawah, dari paru-paru. Jadi paru-paru itu mengalami suatu pecah pembuluh darah yang kecil-kecil, arteriol. Namanya plexus Rasmussen. Jadi dia pecah, dia kayak cincin-cincin gitu. Di keling ini pecah. Karena batuknya tekanannya besar, dia pecah. Batuk itu seperti tekanannya cukup besar. Seperti iya. Batuk adalah suatu refleks untuk membersihkan pipa napas. Itu seperti mobil punya kecepatan 80. Kalau enggak sekret nggak bisa keluar dari dalam bisa keluar. Oh, mengeluarkan sekretnya itu ya. Iya, jadi Tuhan menciptakan batuk itu punya fungsi. Satu refleks untuk membersihkan pipa. Oh, makanya orang TBC itu batuk-batuk ya, Kalau Dok? batuk kan dia lecet di pipa napas. Di jaringan. Batuknya itu kering ya, Dok ya? Atau berdahak? Batuknya biasanya batuk berdahak. Batuk berdahak. Jadi karena ada dahak, tubuh kita kan tidak mau ada benda asing di dalam. Dikeluarin? Dia keluarin. Karena batuknya keras, robek pembuluh darahnya, terjadi flek paru-paru atau batuk darah. Tapi batuknya itu sama kayak orang batuk pilek biasa atau beda sih, Dok? Nah, dia batuknya biasa berlendir. Kalau batuk pilek biasa kan cuma batuk kering bisa juga. Berdahak aja itu berlendir dan berlangsung lama banget ya.
Dia misalnya lebih dari 2 minggu, patungnya berdahak, kadang-kadang warna kuning sampai hijau. Ya, semoga dia bisa menjawab pertanyaan Pak Billy dan semoga sehat selalu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke, pemirsa kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar tuberkulosis. Masih bersama dengan Dr. Dance Teno, SPP FISR, dokter spesialis paru dari Seci Hospital. Oke dok, kita lanjut lagi. Jadi kalau akhirnya udah terdiagnosis bahwa ini adalah tuberkulosis gitu ya. Yeah. Nah itu biasanya untuk pengobatannya itu kan kalau beberapa penyakit yang lain itu kayak tergantung stadiumnya gitu, gradingnya dan lain sebagainya. Nah kalau untuk TBC ini sendiri untuk pengobatannya sama rata semua pasien atau bisa beda kayak entah dari jenis obatnya, jumlah obat yang diminumnya, jenis pengobatannya, entah yang oral intake atau yang injeksi dan lain sebagainya, itu gimana dok? Biasanya pengobatannya sama, kecuali TBC yang berada di luar paru, itu ada kita tambahan lagi. Jadi biasanya pada pengobatan yang di paru biasanya pengobatannya standar, yaitu rifampicin, INH, isoniazid, pyrizinamid, ethambutol. 4 ini kita akan pakai. Itu minum? Minum. Ini biasanya disesuaikan dengan berat badan. Jadi kalau berat badannya berapa kita akan kasih sekian gitu. Dosisnya sesuai berat badan. Kalau dia ada tambahan yang cukup luas, misalnya dia berada di otak, biasanya kita akan tambahkan streptomycin. Jadi 5 macam dalam fase pertama. Itu 4 macam. Jadi ini akan diminum 2 bulan. Bulan pertama sampai bulan kedua itu fase intermiten itu 2 bulan. Kemudian fase lanjutan 4 sampai 6 bulan. Jadi 2 bulan pertama adalah 4 obat, kemudian bulan ketiga dan sampai bulan ke-6 atau sampai ke-9 biasanya 2 macam obat. Jadi obat diturunkan sisa rifampicin dan isoniazid. Untuk menurunkannya itu lihat apanya dok? Lihat klinis. Memang sudah biasanya dalam waktu pengobatan 2 bulan klinis membaik. Oh gitu? Membaik. Dia cepat sekali membaik. 2 minggu sudah baik. Semua gejala akan hilang. Apalagi kalau cuma sedikit, lesinya cuma sedikit, udah baik langsung. Jadi itu kadang-kadang pada orang yang low pendidikan sering dia menganggap dia sudah baik, dia nggak mau minum obat. Dia putus obat, terjadi resisten. Dan obat ini kan tidak bisa stop, sudah boleh putus obat. Dan obat ini harus dalam bentuk kombinasi. Kombinasinya gimana nanti kita bahas dok. Ini ada penelpon kita sapa terlebih dahulu. Tapi waktu kita mepet banget ya dok, tinggal 4 menit lagi ya. Kita semoga bisa cepet ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana ini? Ya. Iya, halo Ibu, dengan siapa di mana Ibu? Bu Yanti di Lampung. Ibu Yanti di Lampung, silakan mau tanya apa ke Dokter Dance Bu? Kita cuma punya. Mau nanya ini Pak Dokter, selamat pagi ya Pak Dokter. Pagi Bu Yanti. Ya, ini mau nanya, ini kan anak-anak saya kan yang merantau semua ke luar kota, semua pada makannya di warung-warung, makannya yang di pinggir jalan. Itu mau nanya, itu kalau piring mangkok yang nggak bersih bekas orang TB itu apakah bisa menular kalau cucinya nggak bersih gitu ya? Yeah. Satu, kedua mau nanya, saya ini di paru-paru saya itu ada nodul kata dokter. Apakah itu TB juga ya Pak Dokter? Tapi saya nggak batuk. Iya. Cuman ada nodul ada benjolan di paru-paru. Besar ke kecil? Besar ke kecil Bu Yanti? Ada yang besar, ada yang kecil. Sampai sekarang nggak bisa didiagnosis itu apa gitu sama dokter. Karena saya udah tua kali ya, nggak bisa di biopsi gitu. Pernah dibiopsi dari mulut masuk ke paru-paru tapi nggak bisa diambil apa gitu, nggak ketemu gitu. Cuman mau sudah jelas dok? Operasi. Baik. Ambil nodulnya udah tua gitu, nggak kuat katanya. Oke, baik. Terima kasih Bu Yanti di Lampung. Kita akan coba jawab ya di 2 menit terakhir ini. Semoga sempat ya Bu Yanti ya. Nah gimana dok? Kita punya 2 menit terakhir dok. Yang pertama, anaknya merantau, suka makan di pinggir jalan dan sebagainya. Itu kalau ada piring yang nggak bersih cucinya, bekas orang TB bisa ketularan nggak? Bisa. Jadi Bu Yanti kalau macam anak yang makan sembarangan di pinggir jalan, kalau piring itu dicuci bersih nggak ada masalah. Tapi kalau piring itu tidak dicuci bersih,
itu bermasalah. Mungkin ada kuman yang bisa tertular. Nah, masalahnya kita nggak ngerti itu bersih atau enggak ya, Dan Dok? kita nggak tahu dia bersih atau enggak. Yang kedua mengenai nodul di paru-paru. Kalau nodul paru-paru memang kecil, kadang-kadang kita sulit untuk melakukan biopsi. Jadi biasanya kalau kita lihat, mungkin Bu Yanti dulu pernah sakit paru-paru, jadi menimbulkan skar yang banyak. Menimbulkan skar yang banyak sehingga menimbulkan skar yang banyak sehingga ada bekas-bekas itu yang sulit kita deteksi. Apalagi kecil-kecil kita biopsi nggak bisa. Risiko banget. Jadi kalau sementara tidak ada keluhan, terutama kalau berat badan udah turun, nggak usah takut Bu Yanti, nggak ada masalah. Yang penting kita tetap follow up 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Follow up besarnya nodul, dia membesar atau enggak. Kalau dia tidak membesar, nggak usah takut. Aman, ya? Aman Bu Yanti. Oke, karena katanya masih 17 tahun Bu Yanti. Ya. Masih muda Begitu. kok, dari suaranya masih fresh gitu ya Bu Yanti ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Yanti dan semoga sehat selalu. Jadi di review, dicek ulang setiap tahun, kalau segitu-gitu aja insya Allah aman gitu ya, Dok, ya. Oke, nah sekarang untuk pengobatannya itu Dok, kita punya 1 menit terakhir Dok ya. Itu tuh harus, kan ada yang bilang kayak harus nonton terus 6 bulan gitu, apa bisa 9 bulan itu karena harus disiplin karena katanya bisa resist atau gimana? Iya. Dan mengenai pengobatan TB ini memang satu masalah yang cukup besar ya. Karena dia obatnya banyak banget, harus kombinasi. 4 macam ini jadi 1. 4 macam dia harus minum 4 macam. Dia tidak boleh single. Karena memudahkan resisten. Karena kuman ini sangat bandel. Untuk menembus dinding sel itu sangat keras banget. Itu pengobatan cukup panjang. Yang kedua, dia harus pakai jangka panjang. Dan continue. Dia tidak boleh putus. Kalau putus akan menyebabkan resisten obat. Jadi ini memang satu kendala. Jadi kadang-kadang di dalam kegagalan pengobatan adalah melihat obat terlalu banyak. Jadi orang itu langsung, waduh obatnya 1 tas. Langsung nggak mau minum. Nggak mau minum ya. Intinya kalau minum ya ada kemungkinan sembuh ya. Iya pasti dia sembuh. Disiplin dan komitmen. Karena bisa jadi hidup Anda yang 6, 16, 60 tahun ke depan bisa selamat dari yang 6 bulan itu ya. Iya. Oke, terima kasih Dokter Danca. Sebenarnya banyak yang mau kita bahas tapi waktu juga membatasi kita. Next time kita ngobrol lagi ya Dok ya. Terima kasih Dok, sehat terus. Salam untuk keluarga dan teman-teman di Suci Hospital. Jadi kalau Anda punya masalah di paru-paru dan ada suspek tuberkulosis bisa langsung ketemu Dokter Danca di Suci Hospital ya. Terima kasih Dok. Terima kasih Pak Raden. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Danca. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Badliah Sumit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Sampai jumpa.